Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi implementasi perundang-undangan korupsi yang ada di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Terdapat beberapa bahaya sebagai akibat korupsi, yaitu bahaya terhadap masyarakat dan individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Terdapat jenis-jenis tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi, antara lain gratifikasi, tindak pidana pencucian uang, obstruction of justice, whistleblower, dan justice collaboration, saber pungli. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Perancis disebut dengan corruption dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam daerah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Selanjutnya, pencucian uang. Di Indonesia, aksi pencucian uang kerap diidentikan dengan kasus korupsi. Namun, aparat penegak hukum juga bisa mengusut dengan money laundering dari pelaku tindak kejahatan narkoba sampai terorisme. Tujuan awal pencucian uang adalah menyamarkan asal-usul uang dari kegiatan yang melanggar hukum seolah-olah berasal dari aktivitas legal. Selain itu, pencucian uang juga bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan berupaya mengaburkan asal-usul uang atau aset yang didapatkan dari cara yang tidak wajar, seperti cara ilegal, korupsi, terorisme, perampokan, perdagangan manusia, narkoba, pencurian ikan, penipuan, dan sebagainya. Gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama-kelamaan dalam terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Saber pungli. Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan, sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain
dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar selanjutnya disebut pungli. Bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa. Jadi, pungli merupakan praktek kejahatan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi. Jika tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar, pungli. Dalam pekerjaan, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan di atas, yakni korupsi merupakan tindak kejahatan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena akibat yang ditimbulkan bersifat pasif, yakni aset keuangan negara yang pada awalnya ditunjukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan yang berdampak pula terhadap perekonomian. Korupsi merupakan musuh bersama bagi bangsa dan negara, sehingga masyarakat harus berperan aktif terhadap pencegahan terjadinya korupsi. Pemerintah telah mengimplementasikan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa terdahulu sampai pada saat pemerintahan sekarang ini. Dengan dilakukannya berbagai upaya, diterbitkan produk aturan hukum yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi, dan dengan menetapkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime